Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Negara apakah sekarang yang menyandang status sebagai negara termiskin di dunia? Ya, tentu saja ini agak sulit untuk dijawab karena kriteria kemiskinan itu berbeda-beda dan definisi kemiskinan juga tidak disepakati bersama. Tetapi kalau misalkan kita mengikuti indeks pembangunan manusia, dan ini biasanya menjadi patokan utama, maka kita mengetahui bahwa negara terkaya di dunia atau paling sejahtera itu adalah Norwegia, dan kemudian Amerika Serikat ada di posisi 17, Indonesia ada di posisi 107, dan kemudian yang paling bawah sekali itu adalah Niger yang juga pernah kita bahas di episode ini sebagai negara yang paling miskin di dunia. Tetapi di antara jajaran negara-negara paling miskin itu ada Haiti di situ posisi 170. Di sini agak aneh karena Haiti itu sesungguhnya memiliki sumber daya yang sangat baik dan tanah yang sangat subur. Bagaimana ceritanya dia menjadi jajaran negara paling miskin di dunia? Ternyata selama ratusan tahun negara ini adalah negara yang dirampok oleh negara-negara besar, khususnya Prancis. Bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. Wilayah yang sekarang disebut sebagai Haiti itu sudah ditempati oleh manusia selama ribuan tahun, dan khususnya untuk bangsa yang terakhir yang mendiaminya sebelum kedatangan bangsa barat itu adalah suku Taino, yang kemudian mereka dihancurkan, dibersihkan, dihilangkan dari wilayah itu ketika Christopher Columbus dan penerus-penerusnya sebagai perwakilan Spanyol itu datang ke sana. Orang-orang Spanyol kemudian mengisi wilayah itu dengan orang-orang Latin, dengan orang-orang ya yang segala rupa seperti itu, sampai kemudian menjadikannya sebagai bagian dari kekaisaran Spanyol di Amerika Selatan. Tetapi itu juga berlangsungnya tidak terlalu lama karena datanglah Prancis dan kemudian memulai sengketa dan terjadi pertempuran antara orang-orang Prancis dan orang-orang Spanyol, sehingga wilayah yang sekarang namanya Haiti itu kemudian menjadi milik Prancis pada tahun 1697. Prancis kemudian memutar roda karma dengan membuangi orang-orang Spanyol dari sana dan kemudian menempatkan orang-orang suruhannya di wilayah itu. Siapakah orang-orang suruhan yang dimaksud itu? Adalah orang-orang budak dari Afrika. Jadi orang-orang Prancis itu menangkapi, menculik, dan memisahkannya dari keluarga orang-orang di Afrika, kemudian dijadikan budak dan disimpan di Haiti untuk dijadikan para pegawai perkebunan khususnya perkebunan gula dan kopi. Dan luar biasanya adalah gabungan antara kesuburan tanah Haiti dan kerja keras para budak yang tidak dibayar itu, akhirnya Prancis mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat luar biasa, dan koloni itu pada masanya adalah koloni atau salah satu koloni paling kaya di dunia. Seberapa kaya sebenarnya? Ya, setidaknya kita mengetahui bahwa mereka itu adalah penghasil kopi terbesar kedua di dunia setelah Pasundan, dan mereka juga menjadi penghasil sekitar 3/4 dari total ekspor gula di seluruh dunia. Sangat-sangat besar. Tetapi kekayaan yang melimpah ruah itu tidak terdistribusikan kepada orang-orang yang menjadi penyebab bagi kekayaan itu, yaitu orang-orang Afrika di Haiti. Mereka yang menjadi budak-budak yang dipekerjakan selama ini dan akhirnya menghasilkan keuntungan yang sangat besar itu tetap saja diperlakukan sebagai budak. Dan karena itu maka mereka mulai melakukan pemberontakan hingga puncaknya tahun 1804 mereka berhasil untuk mendeklarasikan kemenangan dan mendeklarasikan kemerdekaan. Pada waktu itu Haiti adalah negara pertama di dunia yang berkulit hitam dan dalam status terjajah yang mengklaim, mendeklarasikan, memproklamirkan kemerdekaannya. Kenapa Prancis pada waktu itu bisa kalah? Bukankah mereka memiliki kekuatan yang sangat superior? Ya, tentu saja. Tetapi pada tahun 1804 itu adalah krisis besar karena di situ ada revolusi Prancis, ada perang Napoleon, pokoknya Prancis pada waktu itu sedang lagi masa-masa ributnya aja, khususnya dengan kekuatan-kekuatan besar di Eropa yang lainnya. Termasuk juga kan imbasnya di Indonesia itu kan ketika VOC dibubarkan, baru 8 tahun kemudian pemerintah Prancis mengirim Dandos. Rentang waktu 8 tahun itu menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar dalam kondisi yang tidak kuat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian besar yang terjadi pada momen yang sama. Maka ketika akhirnya Prancis pulih tahun 1815, Prancis datang lagi ke Haiti dan meminta pertanggungjawaban kenapa kalian semua mendeklarasikan kemerdekaan. Logika tululnya Prancis pada waktu itu adalah bahwa Haiti telah mendeklarasikan kemerdekaan, sehingga oke lah secara formal tidak boleh diganggu-gugat kedaulatannya. Tetapi di sisi lain, si orang-orang Haiti itu adalah budak-budak orang Prancis, sehingga dengan demikian kalau mereka memang benar-benar mau menyatakan pembebasan dirinya, maka mereka harus menebusnya. Menebus dengan uang. Berapa? Setelah dikalkulasikan seluruh orang-orang Haiti pada waktu itu, maka dinyatakanlah bahwa
orang-orang Haiti harus membayar penebusan jiwa mereka dari budak menjadi manusia merdeka itu senilai 400 triliun rupiah kalau dinominalkan dengan uang rupiah sekarang. Jadi ini logika tululnya tuh bener-bener tulul, karena maksud saya kan gini, kalau orang-orang Prancis itu logis dan orang-orang Prancis itu bermoral, maka yang seharusnya membayar itu adalah mereka. Karena apa? Karena orang-orang Prancis itu telah menculik, membawa pergi orang-orang Afrika untuk ditempatkan di Haiti. Artinya apa? Anak dipisahkan dari ibunya, suami dipisahkan dari istrinya, mereka menculik seenaknya, kemudian membawanya ke Haiti, kemudian mereka gunakan itu sebagai budak dan memperkaya diri mereka sendiri, sedangkan budak-budak itu tetap hidup sengsara dan tidak memiliki kemerdekaan. Kan seharusnya seperti itu. Jadi seharusnya pikiran logisnya itu adalah bahwa si Prancis itulah yang berhutang kepada orang-orang Haiti. Tetapi karena Prancis pada waktu itu gak logis dan gak bermoral, maka mereka berpikir bahwa mereka lah yang harus dibayar kompensasi karena mereka telah membebaskan budak-budak Haiti itu. Kan gitu ya. Dan yang luar biasanya adalah pada waktu itu Haiti rela saja. Kenapa bisa rela seperti itu dengan membayar kompensasi yang sebesar itu? Ya alasannya adalah karena pertama pada waktu itu Prancis membawa serta kekuatan militer yang sangat besar. Karena pada waktu itu tahun 1815 itu Prancis kan sudah pulih. Baraya tahun 1815 itu harus kita ingat sebagai hari atau tahun kesepakatan negara-negara barat tentang siapa yang menjajah siapa, bagaimana menjajah di mana gitu. Jadi semuanya sudah disepakati, termasuk juga bahwa misalkan Indonesia dikembalikan kepada Belanda dari Inggris itu kan juga terjadi pada tahun 1815. Artinya di situ sudah kong kali kongnya sudah selesai lah, orang-orang Eropa itu sudah perang sana sini dan sebagainya. Itu selesainya tahun 1815 dan karena itu maka kekuatan militer Prancis pada waktu itu sudah pulih dan tidak ada urusan perang dengan negara-negara yang lain, sehingga mereka cukup kekuatan untuk bisa mengintimidasi Haiti. Haiti pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, masalah yang lebih parahnya lagi itu adalah negara-negara di seluruh dunia pada waktu itu hanya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah negara penjajah yang bisa melakukan apapun dan negara yang dijajah yang tidak bisa melakukan apapun. Nah, pada waktu itu ketika Haiti memproklamirkan kemerdekaan, negara-negara penjajah itu kompak untuk menutup, untuk mengisolasi seluruh wilayah Haiti dari perdagangan internasional. Kenapa seperti itu? Masalah yang paling utamanya itu adalah karena Haiti itu adalah negara yang dimerdekakan oleh orang-orang budak. Jadi termasuk juga Amerika Serikat pada waktu itu panik ketika mengetahui Haiti itu memerdekakan diri, karena orang-orang Amerika Serikat pada waktu itu masih menerapkan perbudakan dan mereka khawatir budak-budak di Amerika Serikat juga terinspirasi dengan kemerdekaan Haiti. Makanya Amerika Serikat menutup, mengisolasi dan kemudian menolak berdiplomasi dengan orang-orang Haiti. Begitu. Dan akhirnya pada waktu itu Haiti diisolir oleh negara-negara yang lain, kecuali Prancis akan membuka jalur perdagangan sedikit kalau Haiti mengakui bahwa mereka itu berhutang 400 triliun kepada Prancis. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pertama Haiti harus bayar sekitar 400 triliun rupiah, atau kalau kemudian dikurangi sih sebenarnya menjadi sekitar 300-an triliun rupiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa hitungan itu belum termasuk ke dalam bunga yang justru sangat besar pada waktu itu kalau bayarnya mencicil. Dan yang ketiga itu adalah bahwa Haiti pun walaupun sudah dibebani dengan hutang yang sangat tidak rasional itu, mereka tetap harus jual beli dengan Prancis dengan kesepakatan bahwa apapun yang diekspor Haiti ke Prancis itu dihargakan dengan setengah harga. Jadi di korting 50%, kan ini gila-gilaan. Negara baru merdeka, negara yang kecil pada waktu itu, dan kemudian baru dipimpin oleh orang-orang yang mantan budak, yang dalam artian pada waktu itu belum memiliki atau belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Disuruh bayar hutang sebesar itu, ditambah dengan diisolir oleh begitu banyak negara, ditambah lagi bahwa mereka itu harus mengekspor komoditas mereka itu dengan biaya setengah harga. Kan ini benar-benar pembegalan besar-besaran, dan memang ada beberapa akademisi yang menyatakan bahwa Prancis dalam hal ini adalah melakukan pembegalan terbesar dalam sejarah. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Haiti itu adalah terpaksa mencicil selama 122 tahun. Dan dalam 122 tahun itu, 80% uang yang didapatkan oleh Haiti sebagai pendapatan itu harus disetorkan kepada Prancis sebagai beban utang. 80%. Ini, aduh, kan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena maksudnya salah satu negara paling miskin dan paling muda pada waktu itu harus membayar utang kepada salah satu negara paling besar di dunia pada waktu itu dengan utang yang sama sekali gak rasional dan sama sekali gak bermoral.
Kan pembebasan budak kan orang Prancis nggak orang Prancis itu kan tidak memberlakukan perbudakan, bahkan ketika mereka sudah menghapuskan perbudakan mereka masih terima uang kompensasi itu. Ini kan bener-bener nggak normal gitu, otaknya itu nggak jalan itu pada waktu itu, atau sebenarnya otaknya jalan tapi hatinya nggak jalan itu. Akhirnya pada waktu itu ya percuma saja mau Haiti merdeka atau enggak pun mereka tetap saja dalam tanda kutip terjajah oleh utang. Jadi akhirnya apa? Mereka gagal membuat infrastruktur, mereka gagal untuk menyekolahkan anak-anaknya, mereka gagal untuk membangun sarana kesehatan dan sebagainya. Mereka sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk itu karena sebagian besar anggarannya itu diserahkan kepada Prancis sebagai pembayaran utang. Dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah negara-negara barat yang lain yang ada di sekelilingnya itu juga berpikir hal yang sama. Kalau mengisolasi Haiti itu hanya akan merugikan Haiti tetapi tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Maka mereka kemudian ganti balik posisi. Amerika Serikat kemudian mengakui, mendeklarasikan deklarasi kemerdekaan Haiti. Setelah Pak Jefferson ya, pas zaman Lincoln itu diakui. Kemudian negara-negara lain, Inggris, Belanda mengakui juga, tetapi dengan syarat bahwa negara-negara itu harus ikut campur dalam upaya pembangunan Haiti dan dalam upaya bayar utang Haiti. Akhirnya apa? Negara-negara itu pada akhirnya menjadi pinjol. Pinjaman yang ilegal, yang jahat, yang minjemin duit ke Haiti agar Haiti bisa bayar hutang ke Prancis, tetapi jadi hutangnya ke mereka. Dan akhirnya apa? Haiti itu utangnya menjadi semakin menumpuk, semakin besar, dan yang lebih mengerikannya lagi adalah bahwa mental mereka pada akhirnya menjadi mental yang terasa sebagai mental penghutang. Gila ya, itu negara-negara barat barbarnya udah nggak ketulungan gitu, nggak tahu gara-gara kapitalis, nggak tahu gara-gara mereka kayak gimana, tapi itu udah benar-benar kelewat barbar. Dan akhirnya apa? Hutang terlunasi pada tahun 1947. Jadi setelah 122 tahun setelah Perang Dunia I usai, barulah hutang Haiti itu lunas dengan mengorbankan 80% dari penghasilan mereka setiap tahun. Nah, lunas, oke. Tetapi ketika sudah lunas itu, Haiti sudah terbiasa dengan sistem peminjaman. Jadi maksudnya begini, Baraya, ada hal yang lebih buruk daripada penjajahan. Yaitu apa? Ketika penjajah itu berhasil menanamkan mental-mental terjajah kepada orang-orang yang dijajah. Jadi kalau misalkan Baraya beginilah ya, kalau Baraya itu dilahirkan dari orang tua yang terjajah dan orang tua itu juga dilahirkan dari yang terjajah sampai 7 turunan terjajah gitu, maka Baraya itu mentalnya menjadi mental yang terjajah sebenarnya. Jadi males untuk melakukan sesuatu, karena apa? Karena ya dampaknya apa kalau saya misalkan melakukan sesuatu kan tetap aja untuk orang yang menjajahnya gitu kan. Nah, bayangkan itu terjadi selama 122 tahun. Maka dampaknya terhadap Haiti itu apa? Orang-orang Haiti menjadi mental cemen, menjadi mental penghutang. Setelah mereka lulus dari hutang yang membelit selama 122 tahun itu, mereka langsung minjem lagi kepada negara-negara lain. Dan akhirnya apa? Haiti selama bertahun-tahun menjadi negara paling korup di dunia. Gara-gara apa ya? Gara-gara mental terjajah itu. Dan selama itu pula mereka terus-terusan aja dijajah. Jadi maksudnya, oh, Amerika Serikat datang, udah pinjam sama saya aja. Sama orang Haiti dipakai. Kemudian di apa? Dijadikan ajang untuk korupsi bareng-bareng antar rezim gitu ya. Kemudian pinjam lagi ke negara yang lain, dikorupsi lagi. Pinjam lagi ke negara lain, dikorupsi lagi. Sedemikian rupa sampai orang-orang Haiti menjadi sangat-sangat miskin walaupun mereka hidup di negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Sekarang, Haiti menjadi salah satu negara termiskin di seluruh dunia dan menjadi yang paling miskin di benua Amerika. Seberapa miskinnya mereka, kita mengetahui, karena kemarin-kemarin kan sempat viral juga di Indonesia, Haiti adalah satu-satunya negara yang masyarakatnya makan lumpur. Jadi lumpur dikeringin, kemudian dimakan saking laparnya mereka. Dikasih garam sedikit, kemudian dimakan. Nah, itu kemiskinannya, potret kemiskinannya seperti itu. Bagaimana dengan korupsinya pemerintahannya? Ya, itu sama saja. Kemarin misalkan kejadian tahun 2010 kan kita mengetahui ya, ada gempa besar di sana, 7,2 skala Richter. Berapa orang yang meninggal di sana? 250.000 orang yang meninggal. Kenapa bisa sampai sebesar itu? Kan Aceh saja yang gempanya jauh lebih besar, kehancuran kebanyakan yang meninggal itu bukan gara-gara gempanya, tapi gara-gara tsunami-nya. Nah, ini gara-gara gempanya. Kenapa? Karena kebanyakan bangunan-bangunan di sana itu dibangun oleh orang-orang yang korup, sehingga
bangunannya rapuh. Kemudian banyak yang datang ke rumah sakitnya itu adalah hasil korupsi dan dijalankan juga dengan korupsi. Kemudian ya pokoknya mah tetek bengek semuanya hal yang semacam itu penuh dengan korupsi di sana, sehingga kematian akibat sebuah gempa yang sebenarnya tidak harus menghancurkan sebesar itu justru malah menelan korban jiwa yang sangat-sangat besar. Dan bahkan ketika 250.000 orang di Haiti meninggal dunia gara-gara gempa yang seperti itu, Prancis dan negara-negara yang lainnya tidak mau melunasi utangnya, tidak mau menyelesaikan utangnya. Prancis hanya ngasih sumbangan senilai atau pengurangan utang pada waktu itu 1/12 daripada utang yang dimiliki oleh Haiti. Jadi kan Haiti itu setelah tahun 47 lunas itu dia terus pinjem-pinjem utang ke seluruh dunia kan, pinjem-pinjemin dikorupsi, pinjem-pinjem dikorupsi kayak gitu. Nah, hutangnya kan akhirnya menumpuk. Tetapi negara-negara yang lain tidak demi kemanusiaan, tidak demi apa, mereka menolak untuk memberikan sumbangan atau bantuan kepada Haiti. Ngenes emang, tapi yang dan yang lebih ngerinya lagi itu adalah kan gini, karena kemanusiaan di Haiti itu sudah benar-benar tercabik-cabik, banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang protes pada Prancis dan protes pada negara-negara lain kenapa mereka membebani utang ke Haiti dengan sebesar itu. Tokoh-tokoh yang protes itu diantaranya adalah Noam Chomsky, Naomi Klein, Cornel West, atau ya banyak lagi tokoh-tokoh yang seperti itu. Nah, mereka minta kepada Prancis, kan kamu ini selama ini kemarin-kemarin itu mengambil bayaran utang dari sesuatu yang tidak rasional, sesuatu yang tidak konstitusional, dan sesuatu yang tidak manusiawi, di mana kalian nagih utang gara-gara kompensasi perbudakan yang kalian sendiri menolak perbudakan itu. Dan karena itu, berdasarkan hukum tata negara, kata Chomsky dan lain sebagainya, kalian harus mengembalikan uang kepada Haiti. Kan begitu, itu logika sehatnya itu begitu. Dan akhirnya apa? Presiden Haiti pada waktu itu, kemarin-kemarin ya, itu juga minta kepada Prancis, ya benar, kalian harus bayar utang kepada kami karena kami telah memberikan kompensasi yang tidak adil dan tidak rasional kepada kalian selama 122 tahun, bla 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 gitu ya. Begitu, jadi ditagih si Prancis teh. Presidennya meninggal, ditembak. Jadi tiba-tiba gak lama setelah presiden itu minta Prancis supaya membayar hutang dan sebagainya, tiba-tiba istana negaranya disatroni oleh orang-orang Kolombia, kemudian presiden pada waktu itu ditembak mati. Iya, meninggal. Jadi luar biasa ya. Ya sebenarnya ini juga masalah yang tidak diketahui apa siapa dalangnya, apa motifnya gitu kan. Ini benar-benar tindakan yang profesional. Membunuh presiden itu tindakan yang membutuhkan orang-orang yang sangat profesional. Tetapi diketahui beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa para penembak Kolombia itu adalah orang-orang yang dilatih oleh pemerintah Amerika Serikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang menembak itu satu geng dengan presiden yang menggantikan Pak Moises tadi itu, yang mati ditembak. Jadi, presiden yang terbaru ini langsung mendapatkan perhatian dari Amerika Serikat dan langsung didukung oleh pemerintahan Amerika Serikat. Jadi, dalam hal ini, kalau misalkan kita mau menganut teori konspirasi, kita mengetahui siapa dalangnya dan apa sebabnya. Jadi dalam hal ini sebenarnya ada sebuah pertanyaan, kalau Prancis gak mau disebut setan, lalu mereka harus disebut apa? Kalau negara-negara barat itu gak mau disebut setan, dalam hal ini mereka maunya disebut apa? Coba tanyakan itu kepada Pak Macroni itu. Tapi ternyata pertanyaan saya ini dijawab oleh seorang misionaris dari Amerika Serikat, namanya Pak Robertson. Pak Robertson itu mengatakan bahwa yang setan sebenarnya itu adalah Haiti. Loh kok bisa gitu? Karena Haiti itu dilanda gempa, kemudian utang yang besar dan sebagainya, gara-gara pada masa yang sangat lampau orang-orang Haiti itu menjual jiwanya kepada iblis agar mendapatkan kekuatan untuk bisa memerdekakan diri dari Prancis. Jadi Haiti itu sekarang memang dikutuk karena dia itu mendapatkan kekuatannya dari iblis dan bikin perjanjian dengan iblis. Ceritanya seperti itu. Jadi yang setan itu siapa? Haitinya. Kata ya sudahlah. Tapi intinya di sini adalah kenapa si Haiti itu bisa sampai diperlakukan seperti itu? Karena mereka terlalu lemah. Maka kalau misalkan Baraya tidak mau dijajah sampai segila-gilanya itu sama negara-negara barat, maka perkuatlah bangsa ini. Jangan bikin negara ini menjadi semakin lemah gara-gara perpecahan, gara-gara keributan, gara-gara apapun. Itu kan yang memperlemah negara ini bagaimanapun pasti akan menguntungkan negara-negara besar. Dan kalau misalkan si negara-negara besar itu sudah memiliki momentum, presiden bisa mereka bunuh, siapapun bisa mereka bunuh demi melanggengkan kekuasaan mereka dan penjajahan mereka atas bangsa-bangsa yang terlalu lemah. Semoga ini bisa dipikirkan bersama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.